Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru hari ini, hari karunia Tuhan. Kita boleh diperkenankan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai 20. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, padamu kami menaruh harap. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Karena Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Namun kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini berdasarkan renungan harian gereja Toraja dari kitab Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan demikian. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapinya dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana."
Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya memberi judul khotbah berkat dari sebuah persahabatan. Berkat dari sebuah persahabatan. Ketika Sarah dipanggil Tuhan, dalam Alkitab secara khusus menuliskan tentang kematian dan penguburannya. Ini bisa dikatakan sebagai penghormatan yang agung, penghormatan yang istimewa terhadap seorang ibu, seorang istri dari Abraham. Alkitab seringkali hanya mencatat umur seorang laki-laki. Namun dalam teks ini jelas umur Sarah dicatat, yaitu 127 tahun. Hidup manusia adalah kasih dan anugerah Allah. Manusia menggunakan waktu dengan baik agar hidup mereka berarti dan bermakna bagi dirinya dan bagi orang lain. Tidak peduli berapa lama kita hidup, kita harus berusaha menyenangkan Tuhan dan berguna bagi sesama kita dan tidak menyia-nyiakan hidup anugerah Tuhan ini. Dalam Alkitab, kitab Kejadian diceritakan bahwa Sarah meninggalkan kampung halamannya dan mengikuti suaminya Abraham. Bagi seorang istri hal ini sangat tidak mudah. Tanpa lelah, Sarah menjalani kehidupan yang berpindah-pindah di Kanaan, berharap memperoleh Kanaan sebagai tempat kediamannya. Sampai matinya ia tidak memiliki sebidang tanah yang menjadi miliknya. Bahkan kuburannya baru dapat dibeli karena belas kasihan orang lain yang mau menjual tanah tersebut kepada Abraham. Sarah tidak kecewa dan menyalahkan Tuhan atas jalan hidupnya. Karena itu ia diperhitungkan sebagai salah satu tokoh iman. Sarah beriman pada janji Allah tentang keturunannya yang banyaknya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Namun hal yang terutama adalah imannya yang menantikan kampung halaman yang lebih indah, mengakui bahwa ia adalah orang asing di dunia ini. Iman yang seperti inilah yang seharusnya senantiasa dikejar oleh kita. Sarah pernah 2 kali ingin diperistri oleh raja asing. Ia adalah perempuan yang cantik sekali.
Namun Alkitab tidak menyebut kecantikannya saat mengingat Sarah dan hanya mengacu pada ketaatannya, kesetiaannya. 1 Petrus 3 ayat 6. Hal yang akan diingat dari kehidupan seseorang bukanlah penampilan fisiknya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kegantengannya, bukan karena kuatnya, tetapi buah-buah roh yang dihasilkan selama ia hidup. Orang Kristen, ibu bapa, saudara, dan saya seharusnya berusaha untuk meninggalkan warisan rohani jika mereka ingin kelak diingat oleh generasi-generasi penerus kita. Sarah waktu mati, Abraham menangisi istrinya. Di sini kita mengetahui bahwa Abraham sangat mencintai dan mengasihi Sarah. Kemudian Abraham mencari tanah kuburan untuk Sarah istrinya itu. Meskipun penduduk setempat menghormatinya dan bersedia memberikan sebidang tanah secara cuma-cuma, tapi Abraham bersikeras membayar sesuai harga yang ditetapkan dan menyelesaikan transaksi jual beli itu dengan baik. Seperti halnya Abraham, kita juga harus bertindak sesuai aturan ketika berurusan dengan orang lain. Kita tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang lain, tetapi harus membalas kebaikan orang lain dengan kerendahan hati, agar tidak kehilangan status berharga kita sebagai orang percaya. Kiranya ibu bapa, saudara-saudara boleh belajar dari Abraham, boleh belajar dari Sarah. Kita senantiasa menghargai, menghormati persahabatan, karena lewat persahabatan kita mendapatkan berkat yang luar biasa yang tidak terkira. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami mengangkat hormat, puji, dan syukur. Kami berterima kasih. Tuhan telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan kami. Biarlah ya Bapa, firman ini senantiasa tinggal dan diam di dalam hati kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan dalam aktivitasnya hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi apapun yang kami kerjakan. Sebagai petani, Tuhan akan menolong dan mengasihi tanaman-tanaman kami. Sebagai pedagang, Tuhan akan memberkati segala usaha kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh mendapatkan hasilnya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pun bagi para ASN, Tuhan pakai mereka sebagai saluran berkat-Mu, agar bertanggung jawab mengangkat tugas dan pelayanan untuk masyarakat. Demikian pun polisi dan tentara dalam mengamankan negeri kami. Tuhan memberkati semuanya itu. Kami berdoa Tuhan untuk permasalahan pergumulan yang sedang kami alami saat ini. Kami berdoa untuk pandemi flu babi yang sangat-sangat merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat kami, yang sangat merusak dan merugikan masyarakat. Oh Tuhan,
Kiranya Engkau menghalau penyakit itu agar cepat berlalu, agar kehidupan menjadi normal kembali, agar kehidupan boleh membawa damai sejahtera bagi kami. Begitu banyak orang yang dirugikan, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Namun cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, tolonglah Engkau nyatakan bagi kami, biarlah hidup kami, hidup yang berserah dan mengandalkan Tuhan saja. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Kami berdoa agar mereka diberikan kekuatan dan kemampuan, agar mereka menjadi saluran berkat-Mu dalam mengatur dan menata bangsa ini, agar di dalamnya kami hidup dengan damai dan tentram. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami meminta untuk para orang tua kekasih kami dalam ketidakberdayaan karena keterbatasan fisik. Biarlah ya Bapa, mereka senantiasa diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Oh Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan dan para dokter, para medis sebagai saluran berkat-Mu. Engkau juga yang memberkati makanan dan minuman. Engkau juga yang memberkati orang-orang yang setia merawatnya. Tuhan memakai semuanya itu sebagai saluran berkat-Mu. Kami berdoa, kami bermohon. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.